Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Almus Mustahar SPD selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Buton Utara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan satu kegiatan dalam guru penggerak, yaitu kegiatan observasi tentang supervisi akademik dengan salah satu rekan guru di sekolah kami SMP Negeri 1 Kulit Susu, dengan bersama Ibu Nining Yusmasari SPD, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kulit Susu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nining, bagaimana kabarnya? Terima kasih ya Bu Nining. Seperti apa yang telah sampaikan kemarin, bahwasanya pada kesempatan ini kita akan melakukan observasi tentang pembelajaran ibu di dalam kelas. Jadi untuk itu Ibu Nining, materi pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas? Materinya itu materi teks diskusi untuk kelas 9. Oh, iya. Teks diskusi ya? Iya, teks diskusi ya. Oke. Kelas 9? Iya, kelas 9. Setiap asal Ibu ketahui bahwa setiap pembelajaran dalam kelas itu tentunya ada tujuan pembelajaran. Di dalam materi teks diskusi ini yang Ibu akan ajarkan dalam kelas, itu tujuan pembelajarannya tentang apa Ibu? Iya, memahami fungsi teks diskusi. Memahami fungsi teks diskusi. Memahami fungsi teks diskusi ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran Ibu adalah memahami teks diskusi buat fungsi diskusi buat anak didik peserta didik kita. Di dalam kegiatan pembelajaran itu sebelumnya itu ada persiapan-persiapan yang Ibu akan siapkan kan? Iya, untuk pembelajaran pastinya. Persiapan-persiapan apa saja yang telah Ibu lakukan sebelum kegiatan pembelajaran kelas? Persiapannya itu pembuatan RPP-nya harus sudah selesai, dan buku cetaknya harus sudah ada, diberi kepada siswa supaya mereka melihat materi, tapi kita berpegang kepada RPP yang telah dibuat. Oh iya ya. Persiapannya bahwa Ibu sudah menyusun RPP sebelumnya ya, dengan media pembelajarannya, buku-buku cetak sudah Ibu ya. Sangat luar biasa ya Ibu yang Ibu ini siapkan untuk kesuksesan pembelajaran kita dalam kelas ya. Yang selanjutnya, ketika dalam kelas ini kan kita sering menemukan sedikit banyak hambatan ya, pastinya tidak luput ini. Hambatan-hambatan apa saja yang Ibu dapatkan ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas? Yang pertama itu Pak, masalah dari perilaku keributan, terus disusun dengan ketidakfokusan siswa dalam memperhatikan guru ketika memberikan penjelasan, kurangnya membaca, itu kurang sekali membaca Pak. Jadi kita kewalahan di situ. Kadang tidak bisa kita menjelaskan kalau mereka itu belum paham. Ya, jadi hambatan Ibu itu kegiatan dalam kelas itu adanya peserta didik kadang ribut, tidak fokus, ya kurang memperhatikan pembelajaran, iya sampai tingkat keberhasilan mengajar itu kurang ya. Setelah Ibu mengetahui tentang beberapa hambatan itu, strategi apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas agar hambatan-hambatan itu berkurang atau malahan tidak ada lagi? Untuk strateginya, saya memakai strategi metode ceramah supaya mereka terfokus kepada saya, penjelasan saya. Yang kedua, memberikan latihan kepada mereka sekaligus tugas kepada mereka tentang materi teks diskusi ini agar mereka bisa kembangkan melalui tindakan mereka. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Dengan materinya ini saya sangat sepakat sekali bahwasanya tentang fungsi diskusi ya, fungsi diskusi dengan menggunakan strategi ceramah ya, intinya anak didik akan fokus ke gurunya
yang kemudian ibu akan memberikan tugas, Iya. ya, seperti apa anak didik, peserta didik untuk menelaah, ya, mempraktikkan apa yang mereka bisa pahami tentang pembelajaran yang ibu sampaikan, sehingga mereka muncullah keinginan atau kemandirian murid untuk bekerja, belajar, ya. Ya, setelah ibu menemukan strategi pembelajaran yang ibu ingin gunakan dalam pembelajaran di kelas, menurut ibu area pengembangan yang harus ibu capai dalam pembelajaran ibu itu tentang apa? Area pengembangan, Pak. Iya. Area pengembangan itu bisa melatih siswa berargumen sendiri, berargumentasi, ya, berpendapat sendiri, ya. Kemudian bisa mengulang bahasa tubuh mereka sendiri, artinya mereka bisa berekspresi tanpa adanya rasa ketakutan untuk diskusi. Yang ketiga itu mengolah katanya itu supaya lebih bagus, mengolah katanya yang bagus, Pak, karena mereka kadang berpendapat masih terbata-bata, jadi kata-katanya harus diperbaiki lalu dibicarakan oleh penjelasan. Terima kasih ya Bu ya. Ini yang saya lihat ini bahwa area pengembangan yang hendak ibu capai dalam pembelajaran ibu dalam kelas itu yang pertama melatih anak untuk bisa berargumentasi dalam kelas. Yang kedua bisa mengekspresikan kata dalam bahasa tubuh. Iya. Dan yang terakhir peserta didik bisa mengelola kata dengan baik. Artinya peserta didik itu bisa mengelola bahasa-bahasa yang dilontarkan itu dengan santun, dengan baik, agar peserta didik lain itu bisa memahami juga, ya. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi ini ibu sudah sampai di area pengembangan ibu, tinggal kita actionnya ini Bu. Aksinya ya, pastinya. Apalah artinya semuanya ini tidak tanpa pembuktian. Kita butuh aksi nyata ini Bu ya. Menurut ibu kapan ini akan dilaksanakan? Ya, insya Allah mungkin hari Senin. Hari Senin depan ya. Iya, Senin depan. Hari Senin depan, hari ini tanggal 2 ya, tanggal 2 hari ini berarti insya Allah ya, kalau Senin depan tanggal 6 ya. 6 Februari ya. 6 Februari. Oke. Kelas berapa ini Bu? 93 ya. Tempat mengajar ibu. Jadi mungkin itu Pak. Jadi saya akan menunggu hari Senin, kita akan melakukan observasi dalam kelas. Semoga apa yang disiapkan dan rencana aksi nyatanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi mungkin cukup itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Ibu ya. Oke, demi pendidikan kita yang akan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan absensi dulu kehadirannya. Alfandi, Ahmed, Faiz, Alvin, Artika, Rita, Damar, Deca, Kalila, Hendrianto, Irna, Yusmi, Citra, Kak Ode Kevin Tahir, Ode Muhammad Abdal, Kak Ode Muhammad Ikra, Mino, Muhammad Akrim, Muhammad Dirga Al-Mustaqim, Muhammad Iqbal, Muhammad Abdillah, Purwa, Citriani, Sulfianingsih, Sunardi, Dewi, Pak Ode Lista Afita, Pak Ode Nur Fadila, Yuli, Yumra, Fitria, Marsabella, ada semua. Absen, selanjutnya kita masuk di tujuan pembelajaran.
Nah, pada tujuan pembelajaran ini kalian harus memahami fungsi teks diskusi yang dimana kalian harus bisa mengeluarkan argumen kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri, ya. Coba didengarkan dulu. Tujuan teks diskusi yaitu untuk apa? Menyampaikan, ya. Apalagi selain itu tujuan fungsi teks diskusi, fungsinya ada yang bisa fungsi teks diskusi atau sebelumnya kita pernah dengar fungsi teks diskusi, ya. Oke, kalau belum kita akan jelaskan. Nah, fungsi teks diskusi yaitu menyampaikan argumen, entah itu argumen kalian sendiri atau dari orang lain, ya. Kadang kalau kita diskusi, di situ terjadi dialog antara dua orang atau lebih. Maka di situ kadang bahasa kalian ada yang bahasanya kurang baik, ada bahasa yang baik, dan bahasa yang sangat baik atau lugas. Ya. Jadi yang perlu kalian ketahui di sini, bagaimana cara menyampaikan pendapat kalian ke teman kalian. Ya, ya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar yang struktur, ya. Strukturnya ada berapa lagi? Ada 3, ya. Yang pertama ada pendahuluan, sisi, dan kesimpulan. Nah, kalau di dalam buku secara tulisan dialognya itu pasti dia akan tersusun dari pendahuluan masuk diisi serta simpulan. Kalau yang lisan yang terjadi seperti dialog kalian antara kelompok begini, itu dia tidak akan tersusun. Ada yang mengambil dari pembahasan dari kesimpulan, ada yang mengambil langsung isi, bahkan ada yang bicara tentang pendahuluannya dulu, ya. Tapi itu kadang susah diaplikasikan kepada kalian-kalian. Nah, inilah tujuannya, kalian harus tahu bagaimana fungsi teks eksposisi itu kita harus kembangkan. Yang pertama, kalian harus menyampaikan pola pikir kalian, artinya apa yang kalian bahas dalam satu tema, kalian keluarkan ide pokoknya, gagasan utamanya harus ada. Tapi itu terstruktur. Tapi kalau kalian mau bahas secara berkelompok begini, itu kadang sudah keluar dari tadi, bukan lagi tentang mengeluarkan pendahuluan, inti, kesimpulan. Kadang kalian bocah kacil katok, artinya kalian tukar-tukar. Ada yang bahas ini, contoh, Irna mungkin dia membahas tentang pergaulan bebas, contoh, ya. Contoh pergaulan bebas. Dia langsung kepada intinya bahwa teman saya dia memakai sabu-sabu atau narkoba, akhirnya dia terjerumus seperti ini. Terus Fadil ada mengatakan bukan begitu awalnya Irna, bukan begitu awalnya Irna, tapi begini ceritanya sehingga dia terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kira-kira mana yang pendahuluannya? Apakah Ila atau Irna? Ila, ya, pendahuluannya, artinya dia membahasakan dulu yang pertamanya. Kejadian pertamanya seperti apa? Kalau ini kita berdialog bersama kelompok kita. Kalau di buku, kadang dia jalan cerita yang strukturnya itu dia teralur dari satu per step turun ke bawah sampai di simpulan itu udah jelas, ya. Tapi kalau kita dialognya per kelompok, itu kadang tidak tersusun. Jadi fungsinya di sini yang pentingnya kalian bisa mengolah kata kalian atau bahasa tubuh kalian, mimik kalian ketika bercerita dengan temanmu. Karena tanpa sepengetahuan, mimik yang kalian pakai itu ada namanya ekspresi yang biasa, ekspresi yang tegas, ekspresi marah, bahkan ekspresi sedih. Contoh lagi, misalnya Akim dia berbicara tentang apa? Kenakalan remaja. Nah, kalau kenakalan remaja yang dibahas Akim, dia langsung intinya lagi seperti Irna. Ternyata yang damai
sebenarnya. Toh? Nah, di situ kita lihat, oh cara penyampaiannya lah Alim ternyata dia langsung kepada inti. Tapi tidak bisa kita salahkan lah Alim karena kalian diskusinya bukan diskusi tertulis tapi diskusi lisan. Artinya kalian harus langsung bicara saja tanpa kalian tulis. Ya. Ada yang bisa contohkan bagaimana berdialog baik dan benar? Kita ambil satu tema saja, entah itu penyalahgunaan narkoba atau kecelakaan misalnya, atau tabrak lari. Biasa kan kalau kita menginformasikan kepada temannya kita, ada informasi ini atau ada kabar apa, ceritanya tadi malam begini sampai di pertengahan sampai di akhirnya, oh ternyata ada meninggal karena ini. Ada yang bisa? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai pergaulan bebas, di mana sebagai kita para remaja, terutama di umur kita sekarang, banyaknya pergaulan yang menjadi salah satu perubahan sikap dari masa-masa anak-anak ke masa remaja. Jadi seharusnya kita sebagai remaja harus menjaga pergaulan kita agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi sebagai para remaja, kita harus menjaga sikap kita, baik itu dari akhlak, sikap, dan sifat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berpendapat dan tentang tema yaitu seberapa pentingnya sekolah. Sekolah menurut saya sangat penting karena sekolah ini, dari sekolah kita mendapatkan ilmu ataupun pendidikan. Ilmu yang kita dapat atau pendidikan yang kita dapat, kita bisa sangat membutuhkannya waktu di masa depan kita, ataupun pendidikan itu kita bisa sangat memanfaatkannya dan bisa kita butuhkan. Kita bisa mendapat ilmu dan mendapatkan pendapat dari kita bersekolah. Sekian dan terima kasih. Singkat kasih Pak Guru. Apa yang kurang? Apa yang harus diperbaiki? Ya, coba. Berdiri saja, berdiri saja, jangan takut. Jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tema untuk masa depan. Marilah kita semua meraih cita-cita untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sangat setuju kepada kesimpulan yang diberikan oleh teman saya yaitu Falila. Namun di sini saya sedikit menambahkan kesimpulan menurut saya. Di sini kami juga mempelajari struktur teks diskusi, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Namun, ketiga struktur teks diskusi ini yang tertulis maupun tertulis secara lisan biasanya tidak tersusun. Biasanya diawali dengan kesimpulan lalu pendahuluan. Namun sebenarnya harus pendahuluan dulu lalu kesimpulan. Sedangkan secara tertulis dia tersusun, yaitu pendahuluan, isi, kemudian kesimpulan. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ceritanya tadi baik untuk anak-anakku sekalian, karena satu materi kita sudah selesaikan, itu teks diskusi yang dimana kita belajar hari ini fungsi teks diskusi. Maka pembelajaran selanjutnya
yaitu tentang cerita inspiratif, ya, itu yang akan kita dapat berikutnya. Jadi cukup sekian untuk hari ini, pertemuan hari ini. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa tersimpan di dalam benak kita atau pikiran kita dengan baik. Satu orang pimpin doa ya.